Ini jam, assalamualaikum, jam 1:30 ini. Ini karena nggak di studio yang kedap suara, ada suara anak-anak, ada suara kambing, ada yang lagi bakar sampah, ya. Ada suara emak-emak, ya, yang begitu ya. Saya akan baca buku ini, apa namanya ini? Ini loh, bagus ini, Dunia Hantu Digul. Saya kasih judul Rahasia Hantu Digul ya. Ini daripada saya baca sendiri dan nggak tersebar, saya bacakan ya buku ini. Jilid 1 udah dimuat, sekarang jilid bukan seri 1 ya. Bacaan pertama ini, bacaan yang kedua. Daripada saya baca sendiri dalam hati, lebih baik saya bacakan ini ya, apa namanya, bersuara supaya kerekam. Tapi sorry kalau ada suara kambing ya di parung. Ini pengantarnya Hilmar Farid ya. Berapa halaman ini? 6 halaman. Jakarta 5 Februari 2023 dini hari. Ada Hilmar Farid ini terkenal nih, sejarawan ya. Ada banyak karya akademik tentang Indonesia yang berkualitas tinggi, tapi tidak banyak yang memiliki relevansi dengan situasi sosial dan politik, seperti halnya karya Takashi Shiraishi. Buku pertamanya Zaman Bergerak, .2 Radikalisme Rakyat di Jawa 1912 sampai 1926 bukan saja merupakan terobosan dalam studi tentang Indonesia, tapi juga membantu kaum muda Indonesia untuk memahami sejarahnya dan dengan begitu memahami diri kolektifnya dengan lebih baik. Ini cara dia nulis itu jernih ya, menunjukkan Hilmar Farid itu orang yang sering membaca dan sering menulis ya. Tulisannya bagus. Saat saya, kata Hilmar Farid, saat saya menerjemahkan buku tersebut pada paruh 1990-an, Zaman Bergerak itu penerjemahnya dia toh. Kalau ini penerjemahnya siapa ini? Penerjemah Jafar Suryo Menggolo. Ya. Ya. Saya nggak akan memperdulikan 7 menit, 8 menit, pokoknya sehabis saya baca pengantar ini dalam satu video ya. Saat saya menerjemahkan buku Zaman Bergerak tersebut pada paruh 1990-an, Indonesia juga tengah mengalami tanda petik zaman bergerak. Mahasiswa turun ke jalan, pertemuan umum digelar dengan menghadirkan pembicara dari berbagai kalangan dan bermacam organisasi dibentuk untuk menyuarakan aspirasi. Membaca Zaman Bergerak saat itu seperti bercermin ke masa lalu dengan ketajaman mikroskopis yang memungkinkan kita mengenali setiap lekuk ya, dan guratan pada wajah pergerakan. Nah, supaya silver play buttonnya kelihatan, menunjukkan yang baca ini punya prestasi sebagai YouTuber ya, sudah melampaui 100.000 subscribers. Berbeda dengan prestasi, ya nggak semua orang punya silver play button kan, itu aja udah prestasi yang bagus sekali. Berbeda dengan historiografi pergerakan pada umumnya yang memusatkan perhatian pada tokoh, organisasi atau peristiwa tertentu, perhatian Takashi terarah pada dinamika pergerakan secara keseluruhan. Ia mengkritik kecenderungan teleologis dalam apa yang disebutnya historiografi ortodoks yang melihat sejarah seolah berjalan linear melintasi waktu menuju bentuk akhirnya.
Historiografi itu biasa dimulai dari Kartini, melalui Budi Utomo dan mencapai puncaknya saat Sumpah Pemuda, sebuah pernyataan politik tentang persatuan Indonesia. Takashi melihat masa itu sungguhnya penuh gejolak dan tidak membentuk garis lurus sama sekali. Ia mencatat misalnya bahwa pergerakan pada awalnya adalah dunia yang sangat hidup, ya. Sebuah dunia yang bergerak ketika bermacam gagasan dan praktek politik baru bermunculan di atas panggung pergerakan tanpa saringan. Semua orang berbicara dalam suara orang pertama, membangun otoritas karena sepak terjangnya sendiri, bukan sebagai wakil organisasi. Ideologi di masa awal ini dibentuk oleh bermacam sumber, mulai dari mistisisme Jawa sampai Marxisme, dari ajaran Islam sampai teosofi yang diungkapkan secara kreatif dalam bahasa lokal. Saat menerjemahkan buku Zaman Bergerak, saya mulai berkenalan dengan subaltern studies. Apa ini? Subaltern studies, kajian tentang rakyat tertindas dalam kurung, ya. Dan melihat ada berbagai kesamaan khususnya dalam cara membaca gerakan nasionalis. Seperti Takashi, para sejarawan India seperti Ranajit Guha dan Sumit Sarkar mengarahkan perhatian mereka kepada radikalisme rakyat. Mereka juga melihat kelemahan dalam historiografi dominan tentang pergerakan di India, yang menempatkan para tokoh dan organisasi nasionalis pada posisi sangat penting, sedangkan rakyat biasa menjadi sebagai pengikut. Biasanya hanya sebagai pengikut. Padahal ada begitu banyak ekspresi, pemikiran dan praktik politik masyarakat kebanyakan yang tidak hanya berbeda, tetapi bahkan itu suaranya mamanya Intan kalau ketawa kencang bener. Yang tidak hanya berbeda, tapi bahkan bertentangan dengan para tokoh. Padahal anaknya itu santri saya yang sekarang semester 4, itu mamanya Intan kalau ngomong keras, suaranya kencang. Sebenarnya anaknya lembut suaranya, hampir gak kedengeran kalau ngomong. Si kacamata itu, si Intan itu maksudnya. Karena itu historiografi harus cermat menggali dan menggunakan sumber sejarah. Apa yang ditampilkan dalam arsip negara misalnya tidak bisa begitu saja dianggap sebagai kebenaran. Oh gitu. Kadang seseorang harus membaca arsip berlawanan dengan arus dan memperhatikan apa yang tidak dikatakan. Sama halnya, Takashi juga menganggap arsip kolonial sebagai sumber yang bermasalah. Tidak hanya dari segi akurasi informasinya, tapi juga dari cara arsip tersebut menghadirkan kenyataan ke hadapan kita. Nah, ini yang penting ya, kita membaca itu kita punya ilmu ya, karena ditulis ilmu itu dari perspektif orang yang lebih berpengalaman ya dalam satu bidang, yaitu Takashi bidang historiografi, penulisan sejarah ya. Dengan pendekatan itu, Takashi membaca pergerakan tidak dalam bingkai yang dibuat oleh penyusun arsip, melainkan melalui berbagai sumber lain dan pembacaan yang kritis terhadap arsip kolonial. Takashi pun mencatat bahwa baru pada tahun 1920-an ini anak-anak ini cendil-cendil abangnya kencang bener suaranya. Emaknya juga kalau ketawa kencang bener. Takashi pun mencatat bahwa baru pertengahan 1920-an pergerakan mulai didisiplinkan ke dalam kotak-kotak ideologi dan politik sebagai respons terhadap represi penguasa kolonial yang semakin meningkat. Jika sebelumnya seorang bisa menjadi anggota bermacam organisasi, maka pada pertengahan 1920-an keanggotaan organisasi diperketat. Orang harus memilih organisasi mana yang akan diikuti. Seiring dengan itu, wacana ideologis semakin menajam, sementara radikalisme rakyat yang spontan dan terbuka pun makian memudar. Watak radikalnya kian surut, partisipasi rakyat makin berkurang. Ketika represi kian menguat, pergerakan makin terbelah.
Panggung pergerakan didominasi oleh unsur yang paling militan. Mereka menganggap situasi sudah matang dalam tanda petik ya, untuk revolusi dan perubahan yang menyeluruh. Dalam kondisi yang sangat tidak siap, tapi dengan semangat menggebu mereka melancarkan pemberontakan. Ini yang pemberontakan Silungkang ya. Sejumlah aparat kolonial tewas ya, tapi tidak terjadi pengambil alihan kekuasaan seperti lazimnya dalam sebuah pemberontakan. Dalam waktu singkat, penguasa kolonial memadamkan pemberontakan dan menangkapi para pelakunya. Lebih dari 14.000 orang ditangkap, sejumlah kecil dihukum mati, sekitar 1.300 orang dibuang ke Bovendigul. Yang termasuk dari 1.300 adalah dua tokoh yang terkenal ya, nanti kemudian orang penting, yaitu Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Sultan Syahrir yang pembaca buku yang baik ya, bukan main game online dia, tapi baca buku ya. Apalagi Hatta waktu dibawa ke Digul itu punya 16 peti besar, isinya buku 16 peti dia bawa buku itu ke Digul ya. Bagi Takashi, rangkaian peristiwa itu menjadi penanda penting dalam sejarah pergerakan. Bukan saja karena elemen paling militan dalam pergerakan berhasil disingkirkan dari panggung pergerakan, tapi juga karena penguasa kolonial meningkatkan represi dan pengawasan terhadap masyarakat. Dan itulah yang menjadi tema utama dari bukunya yang kedua, Dunia Hantu Digul .2, Pemolisian sebagai strategi politik di Indonesia masa kolonial 1926 sampai 1941. Jika melihat kurun waktunya, buku ini boleh dibilang sebagai susulan dari buku pertamanya Zaman Bergerak. Tetapi dalam buku ini Takashi memusatkan perhatian pada strategi penguasa kolonial dalam menghadapi politik pergerakan. Pembuangan para tahanan ke Bovendigul, pengerahan polisi untuk menangani urusan politik, serta berbagai kebijakan represif seperti pemberedelan pers dan pembatasan terhadap kegiatan organisasi. Semua ini membentuk medan politik, dalam tanda petik medan politik, political terrain yang sangat berbeda dari sebelumnya. Ada variabel polisi di situ. Dalam buku Zaman Bergerak, Takashi juga memberikan perhatian khusus pada medan politik yang dibentuk oleh berbagai kekuatan sosial dan ekonomi. Ekspansi industri perkebunan pada abad 19 ke 19 melahirkan daerah perkotaan, jaringan transportasi dan komunikasi, serta infrastruktur sosial dan kultural yang tidak pernah ada sebelumnya. Di satu sisi, semua ini memungkinkan para pemilik modal untuk mendapatkan keuntungan berlipat secara lebih efisien, tetapi di sisi lain juga membuka jalan bagi pergerakan untuk melakukan berbagai hal, mulai dari menerbitkan dan menyebarkan surat kabar sendiri dan melancarkan perang suara dalam tanda petik terhadap penguasa ya. Membentuk organisasi lengkap dengan cabang dan rantingnya di tingkat kota dan desa, sampai mengirim para tokoh dan propagandis dari satu tempat ke tempat lain untuk memperkuat organisasi. Dalam dekade kedua abad ke-20, medan politik di Jawa sudah berubah drastis. Medan politik istilahnya apa tadi? Political terrain. Betul nggak bacanya itu? Dalam dekade abad ke-20, medan politik di Jawa sudah berubah drastis. Apa yang semula tidak terbayangkan akan dikatakan seseorang terhadap penguasa kolonial di Batavia maupun penguasa tradisional di keraton, tiba-tiba diutarakan oleh seorang biasa yang hanya lulusan sekolah dasar. Apa yang mungkin dilakukan dan tidak mungkin dilakukan juga ikut berubah seiring dengan berubahnya medan politik atau political terrain. Dalam buku kedua ini, yaitu Dunia Hantu Digul, Takashi melanjutkan kisahnya tentang pergerakan represi penguasa kolonial terhadap pemberontakan 1926 dan politik pergerakan secara keseluruhan mengubah medan politik Jawa secara drastis. Lebih dari 14.000 orang ya ditahan
setelah pemberontakan itu. Belasan orang kemudian dihukum mati, sementara 1.300 orang lainnya dibuang ke kamp tahanan di Bovendigul. Kalau zaman Pak Harto bikin kamp tahanan di Pulau Buru, di situ ada 10.000 ya, lebih banyak daripada yang dibuat oleh Belanda, isinya 1.300. Kalau zaman Pak Harto, Orde lama itu, Orde Baru, yang dikurung di sana ya, dalam kerja paksa di Pulau Buru itu ada 10.000 ya, tokoh-tokoh PKI dan simpatisan PKI ya, yang memberontak terhadap Republik ya. Lebih dari 14.000 orang ditahan setelah pemberontakan 1926 itu ya. Belasan orang kemudian dihukum mati. Harusnya dijelaskan siapa aja yang dihukum mati. Sementara 1.300 orang lainnya dibuang ke kamp tahanan di Bovendigul. Dalam kamp tersebut, para tahanan dibagi ke dalam berbagai kategori yang mencerminkan tingkat kemungkinan perbaikannya. Mereka yang mau bekerja sama dengan penguasa kolonial dianggap dapat diperbaiki dan ditempatkan dalam kamp Tanah Merah. Di kamp ini ada berbagai fasilitas layaknya kota biasa, lengkap dengan sekolah, rumah sakit, bahkan penjara. Mereka yang tetap membangkang dan menolak kerjasama dengan penguasa kolonial ditempatkan di kamp Tanah Tinggi, puluhan kilometer dari kamp Tanah Merah ke arah hulu sungai Digul. Hatta itu termasuk orang yang tidak mau kerjasama ya, dia menolak ya, kerjasama dengan penguasa kolonial. Kata komandan yang mewawancarainya, menginterogasinya, setelah ditanya apakah mau kerjasama atau enggak, Hatta bilang enggak mau bekerja sama. Kata penguasa kolonial itu bilang, Anda akan di sini selamanya. Tapi Hatta menjawab, tidak ada yang abadi di dunia ini, kira-kira gitu ya. Dia rupanya referensi dari Heraklitos atau filsuf Yunani. Nanti Hatta di Digul itu melahirkan buku yang kemudian menjadi MKDU ya, mata kuliah filsafat, yaitu filsafat alam pikiran Yunani ya. Dan saya sudah baca itu, dibahas di ruang kelas ya, dalam filsafat barat. Dosennya waktu itu, dosen saya adalah Azumardi Azra almarhum, dan saya dapat nilai A ya, filsafat barat itu. Ya, membahas Demokritos, Heraklitos ya, apalagi itu Plato, Aristoteles dan lain-lain, dari buku filsafat Yunani-nya Muhammad Hatta ya. Jadi di kamp ini tidak ada fasilitas apapun ya bagi orang yang menolak kerjasama ya, di Digul ya, ditaruh di kamp mana itu, di kamp Tanah Tinggi ya, puluhan kilometer dari kamp Tanah Merah ke arah hulu sungai Digul. Di kamp ini tidak ada fasilitas apapun. Para tahanan membangun sendiri rumah mereka dan hanya sesekali ditengok oleh para penjaga alam yang keras. Hutan dan rawa menjadi pakar kamp tahanan di sini ini. Hatta diminta dikirimi peralatan dan untuk dipakai membangun rumah ya di Digul, dan dia bilang, kemudian dibilang rumah yang dibangun Hatta itu direncanakan akan bertahan kira-kira 10 tahun ya. Tapi sebelum 10 tahun dunia politik berubah dan Hatta dan Syahrir dipindahkan tahanannya ke pulau Bangka. Bangka sih, bukan Bangka, Belitung, Banda Neira ya. Dari situ baru setelah Jepang pindah ke Jakarta naik pesawat. Ya, tidak ada yang abadi di dunia. Ya Salam. Tidak ada yang abadi. Semuanya berubah.
Para tahanan membangun sendiri rumah mereka dan hanya sekali ditengok oleh para penjaga. Alam yang keras, hutan dan rawa menjadi pakar kam tahanan ini. Di masa sebelumnya pembuangan dilakukan untuk memisahkan para tokoh dari pengikut mereka. Para sultan dan bangsawan yang melancarkan perlawanan anti kolonial di abad ke-19 di Sumatera dan Kalimantan misalnya malah dibuang ke berbagai kota di Jawa. Kamdigul menjadi tempat pembuangan massal yang tidak ada bandingannya dalam sejarah, dan dengan begitu menjadi penanda baru dalam cara penguasa kolonial mengendalikan kehidupan politik. Kamdigul bukan kelengkapan dari instrumen penegakan hukum seperti halnya penjara, melainkan sebuah strategi penegakan keamanan dan ketertiban yang diambil Gubernur Jenderal dengan exorbitante rechten, betul nggak itu? Atau kewenangan di luar hukum yang melekat pada jabatannya. Kewenangan di luar hukum. Kamdigul dengan begitu menjadi penanda dalam medan politik atas apa yang akan dilakukan oleh penguasa kolonial terhadap mereka yang melanggar batas kewajarannya. Batas kewajaran atau apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ditetapkan oleh penguasa bukan melalui aturan hukum yang jelas, melainkan melalui praktik pengawasan terhadap kegiatan politik masyarakat, baik yang bersifat terbuka maupun yang bergerak di bawah tanah. Ada beberapa kata kunci yang digunakan sebagai penanda pelanggaran terhadap batas kewajaran, dan jika pelanggaran terjadi maka polisi segera bertindak. Hukuman terburuk adalah pembuangan ke Bovendigul. Praktik pengawasan ini dimulai setelah pemberontakan 1926 dan semakin diperketat ketika De Jonge, seorang politisi konservatif, menjadi Gubernur Jenderal pada 1931. Penguasa kolonial sangat membatasi ruang kaum pergerakan. Politik dilihat sebagai urusan ursuan, terbalik nih ya ngetiknya, sebagai urusan keamanan, halaman 15 ya. Peran polisi semakin meningkat nih. Politik dilihat sebagai urusan keamanan semata-mata. Peran polisi semakin meningkat sehingga polisi menjadi identik dengan urusan politik. Medan politik yang semula terbuka, tempat tumbuhnya gagasan dan ekspresi politik yang sangat beragam, sekarang ditempatkan di bawah pengawasan ketat. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dikatakan bergeser drastis, dan setiap pelanggaran punya konsekuensi politik. Perubahan ini kemudian diterima sebagai sesuatu yang wajar, menjadi kenormalan baru yang oleh Takashi dengan mengutip Rudolf Mrazek disebut sebagai kenormalan ganjil. Apa ini? Perverted normalcy. Dua bab buku ini ditulis oleh Takashi ketika Orde Baru masih berkuasa. Bab The Phantom World of Digul terbit pada 1996. Di buku ini di judulnya Dunia Hantu Digul. Sementara Policing the Phantom Underground diterbit pada 1997. Di buku ini diganti menjadi Mengawasi Hantu Bawah Tanah. Saya ingat begitu terbit, kedua artikel ini segera beredar dalam bahasa aslinya maupun naskah terjemahan kasarnya, sebelum kemudian diterbitkan sebagai buku dengan judul Hantu Digul, Politik Pengamanan Politik Zaman Kolonial oleh LKIS pada 2001. Kesamaan antara politik Rus and Orde kolonial dengan politik keamanan dan ketertiban Orde Baru begitu mencolok sehingga menjadi tema umum dalam gerakan menentang otoritarianisme Orde Baru. Pemahaman ini mendorong semakin banyak orang untuk melanggar batas kewajaran dan kenormalan ganjil yang ditetapkan Orde Baru serta mengikuti politik pergerakan di masa awal
di masa awal dengan penerbitan surat kabar dan majalah tanpa izin, menggelar rapat umum dan demonstrasi, membentuk organisasi independen dan sebagainya. Dalam konteks ini, karya Takashi menjadi sumber inspirasi bagi pergerakan di masa Orde Baru. Dalam buku ini Takashi mengakui bahwa awalnya ia meneliti periode ini karena melihat kesamaannya dengan masa Orde Baru. Namun dalam proses penyusunan buku ini bertahun-tahun setelah Orde Baru berakhir, ia melihat perbedaan besar antara masa kolonial dengan masa Orde Baru. Apakah karya yang diterbitkan pada 2021 ini dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada 2023 ini punya relevansi di masa mendatang? Melihat masa lalu untuk memahami masa sekarang tentu penting, tapi punya bahaya tersendiri. Paralelisme sejarah sering membuat kita menutupi perbedaan karena ingin menonjolkan kesamaan antara masa lalu dan masa kini, dan berakhir dengan pemahaman sejarah yang keliru. Paralelisme yang ekstrim bisa bermuara pada dalam tanda petik cocokologi, ya, yang sekedar mencari pembenaran dari masa lalu yang diseleksi dan bahkan dimanipulasi sedemikian rupa agar terlihat cocok. Hal itu bisa dilakukan oleh penguasa maupun mereka yang menentang penguasa. Buku ini berguna untuk memahami dunia kita sekarang, bukan karena kesamaan peristiwa atau gejala sejarahnya. Konsep kunci seperti dalam tanda petik kenormalan ganjil dan pemahaman tentang medan politik, dalam tanda petik medan politik yang menyeluruh dan rinci sekaligus tetap akan berguna bagi siapa saja yang lebih berpikir untuk menembus batas kewajaran demi masa depan yang lebih baik. Ini suaranya Grab motor ya. Jakarta 5 Februari malah digas. Jakarta 5 Februari 2023 dini hari. Sekarang tanggal piro iki? Jam 1.50, tanggal 1 Juni ya. 1 Juni hari Ahad ya. Sudah dulu ya. Oh, ini ada terima kasih dari Takashi yang menulis ya. Meski sempat saya pikir tidak akan pernah selesai, buku ini dapat selesai berkat dorongan dan dukungan Caroline Shihao, pasangan saya, dan Onimaru Takeshi yang mengundang saya untuk bergabung dengan proyek penelitiannya tentang perbandingan negara dan pengawasan dalam strip garis miring pemolisian, yang menggiring saya untuk meninjau kembali masalah pemolisian politik di Hindia Belanda. John Inggelson, Audrey Kahin, dan Yamamoto Nabuto membaca naskah ini seluruhnya atau sebagian serta memberikan banyak saran bermanfaat dan mendalam sehingga menyelamatkan saya dari beberapa kesalahan mendasar. Saya berterima kasih kepada Peter Schooper dan tim redaksi Newspress yang telah mewujudkan buku ini. Newspress itu NUS itu apa? NU apa? Nusantara. Dalam banyak hal buku ini adalah hasil penelitian saya selama bertahun-tahun di Universitas Cornell, Amerika Serikat, khususnya berkat bantuan dan dorongan intelektual dari program Asia Tenggara, Southeast Asia Program, serta perpustakaan koleksi Wes Watson dan koleksi Echo yang luar biasa. Beberapa bagian dari buku ini pertama kali muncul dalam bentuk artikel dan bab buku sebagai berikut: The Phantom World of Dico, Indonesia nomor 61 tahun 96, halaman 93 dan sampai 118. Terus kemudian Policing the Phantom Underground Indonesia nomor 63 97, halaman 1 sampai 46, dan A New Regime of Order, The Origin of Modern Surveillance Politics in Indonesia dalam Southeast Asia over 3 Generation, essays presented to Benedict Anderson, disunting oleh James D. Siegel dan Audrey Kahin 2003, halaman 47 sampai 74.
diterbitkan Ithaka, Amerika Serikat, program Asia Tenggara Universitas Cornell. Saya berterima kasih kepada program Asia Tenggara dan penerbit Universitas Cornell atau Cornell University Press atas izin untuk mencetak ulang artikel dan bab buku tersebut. Saya beruntung bisa mengenal dan bekerja sama dengan Benedict Anderson, Ruth McVeigh, dan Jim Siegel. Dari mereka saya belajar banyak, tidak hanya tentang Asia Tenggara khususnya Indonesia, tetapi juga tentang kajian wilayah area studies. Saya persembahkan buku ini kepada mereka dengan rasa terima kasih dan persahabatan. Itu isi bukunya ya. Yang satu dari tulisan Hilmar Farid, ya. Yang kedua adalah tulisan dari Takashi sendiri. Takashi, siapa sih namanya? Takashi Shiraishi. Ya. Terima kasih. Moga-moga ada manfaatnya dan nggak usah beli buku ini, sudah saya bacain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.